Om Swastiastu, Profesor Dr. Saporda, sebagai dosen pengampu saya dan teman-teman, pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan topik fabrication of microelectromechanical devices and systems and nanoscale manufacturing. Pada presentasi ini, saya akan membahas 5 subbab. Yang pertama itu pengenalan terhadap materi yang akan saya sampaikan. Yang kedua, micro machining of MEMS devices. Kemudian pada subbab ketiga, yaitu the LIGA microfabrication process. Dan pada subbab keempat ada solid free form fabrication of devices. Dan pada subbab terakhir saya akan membahas nanoscale manufacturing. Introduction. Perangkat mikroelektromekanis adalah produk yang menggabungkan mekanik dan elemen listrik atau elektronik pada skala panjang yang sangat kecil. Sistem mikroelektromekanis atau MEMS adalah perangkat mikroelektromekanis yang juga menggabungkan sistem kelistrikan terintegrasi ke dalam satu produk. Contoh umum dari perangkat mikromekanis adalah sensor dari semua jenis alat-alat mikromekanis. Kemudian pada subbab kedua, micromachining of MEMS devices. Topik ini berkaitan dengan pembuatan sirkuit terpadu dan produk yang beroperasi murni berdasarkan prinsip listrik atau elektronik. Proses ini juga cocok untuk perangkat manufaktur yang menggabungkan elemen mekanis atau fitur juga. 4 jenis perangkat berikut dapat dibuat melalui pendekatan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu microelectronic devices, adalah perangkat berbasis semikonduktor yang sering memiliki karakteristik umum yang terkait dengan miniaturisasi ekstrim dan menggunakan prinsip-prinsip listrik dalam desain mereka. Kemudian ada micromechanical devices, adalah produk yang murni mekanis di alam dan memiliki dimensi antara skala panjang atom dan beberapa milimeter. Roda gigi dan engsel yang sangat kecil adalah contohnya. Microelectromechanical devices adalah produk yang menggabungkan mekanik dan elemen listrik atau elektronik pada skala panjang yang sangat kecil. Sebagian besar sensor adalah contoh perangkat mikroelektromekanis. Kemudian yang terakhir itu microelectromechanical systems, adalah perangkat mikroelektromekanis yang juga menggabungkan sistem kelistrikan yang terintegrasi dalam satu produk. Contohnya adalah sensor kantong udara dan perangkat cermin mikrodigital. Surface micromachining. Banyak aplikasi MEMS membutuhkan penggunaan bahan lain. Karenanya, alternatif untuk micromachining massal adalah diperlukan. Salah satu alternatif tersebut adalah micromachining permukaan. Langkah-langkah dasar di permukaan micromachining diilustrasikan untuk perangkat silikon pada sebuah spacer atau pengorbanan lapisan yang diendapkan ke substrat silikon, kemudian dilapisi dengan lapisan dielektrik tipis atau disebut isolasi atau buffer lapisan. Pada subbab 29.3 saya akan membahas the LIGA microfabrication process. The LIGA microfabrication process. LIGA adalah akronim Jerman untuk proses gabungan litografi sinar X, elektrodeposisi, dan pencetakan. Proses LIGA seperti pada gambar yang saya lampirkan di samping ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan polymetal methacrylate atau PMMA yang sangat tebal hingga ratusan mikron diendapkan ke substrat primer. Kemudian PMMA terkena sinar X kolom dan dikembangkan. Kemudian setelah itu logam diendapkan ke substrat utama. Setelah itu PMMA dilepas atau dilucuti, menghasilkan struktur logam. Kemudian terakhir terjadi pencetakan injeksi plastik.
Solid preform fabrication of devices. Fabrikasi bentuk bebas padat adalah istilah lain untuk pembuatan prototipe cepat, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Metode ini unik karena struktur 3 dimensi yang kompleks adalah diproduksi melalui manufaktur aditif sebagai lawan dari pemindahan material. Kebanyakan kemajuan dalam prototyping cepat juga berlaku untuk pembuatan MEMS untuk proses dengan resolusi yang cukup tinggi. Proses SFF umum dimulai dengan pemotongan virtual model CAD. Irisan kemudian dibuat satu di atas yang lain oleh perangkat yang dikendalikan komputer untuk membentuk bagian keramik. Bahkan struktur yang tidak mungkin dibentuk dengan metode pembentukan lain seringkali dapat dibuat dengan metode SFF. Metode SFF yang relevan untuk pemrosesan keramik meliputi pencetakan 3D, pencetakan inkjet langsung, stereolitografi, pemodelan deposisi fusi, robocasting, dan sintering laser selektif. Nanoscale manufacturing. Proses dalam nanoscale manufacturing ada 3. Yang pertama yaitu Printing Integrated 3D Solid Materials. Teknologi utama untuk mencetakan 3D dasar saat ini melibatkan peleburan logam atau plastik dan menerapkannya pada lapis demi lapis untuk membuat objek. Karena bahan yang berbeda memiliki titik leleh yang berbeda, hanya satu jenis bahan atau kelas bahan yang dapat dicetak dengan mudah pada satu waktu. New process for semiconductor patterning. Semikonduktor sangat penting untuk bidang elektronik konsumen dan industri yang berkembang pesat, dan penginderaan optik antara lain telah menghadirkan tantangan yang menarik bagi para peneliti. Baik miniaturisasi dan pemrosesan volume tinggi penting dalam memproduksi sirkuit yang terjangkau namun kompleks yang digunakan di banyak perangkat. Microscale assembly for nanostructured metamaterials. Saat ini tidak ada cara untuk merakit komponen di berbagai skala ukuran. Dikutip dari HSU, kami dapat membuat fitur-fitur yang sangat kecil ini dan dapat memanfaatkan fitur-fitur untuk memanfaatkan teknologi nano. Tetapi ketika hal-hal menjadi sekecil itu, sangat sulit untuk merakitnya. Karena tidak ada cara fisik untuk memegang perangkat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.